Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati Rois Syuriah PCNU Solo Al-Mukarram, Pak Kiai Sofwan. Yang saya hormati dari PCNU Ketua FKUB Pak Kiai Masyuri, dan mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu kepada teman-teman dari Banom NU dan dari organisatoris NU seluruh raya. Perkenalkan, saya Islah Bahrawi, Pak. Saya mungkin banyak saudara-saudara saya di sini, saya asli Madura. Padahal Islam itu, Pak, Islam itu punya sejarah literatur yang luar biasa sehingga mengilhami keilmuan-keilmuan di Eropa hingga hari ini. Lensa, HP ini yang menciptakan prototipe pemikiran awalnya ini orang Islam, Pak. Nama kitabnya Al-Haya. Lalu kemudian kitab ini diusung ke Jerman, kemudian disempurnakan. Yang kita tahu hari ini yang menciptakan lensa kamera itu orang Jerman. Padahal ini orang Islam. Yang membuat ordo dan klasifikasi berbagai tumbuhan dalam ilmu biologi itu orang Islam juga. Namanya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Nama kitabnya An-Nabat. Akhirnya semua itu diusung ke sana, lalu dibuat teori-teori tentang mikrobakteri dan sebagainya ke Eropa, dan kemudian mengilhami kelahiran-kelahiran ilmu biologi, termasuk juga yang kemudian membuat teori Darwin. Berbagai keilmuan-keilmuan dalam Islam termasuk ilmu musik, Al-Farabi, Al-Kindi, filsafat-filsafat Islam di bawah Imam Ghazali, Ibnu Rushd, Jalaluddin Rumi dalam Fihi Ma Fihi. Ini mengilhami berbagai gerakan-gerakan filsafat modern hari ini kepada orang Eropa. Semua bersanad kepada pemikiran orang Islam, Pak. Pemikiran Thomas Aquinas dalam pemikir Katolik, nama bukunya Summa Theologica, ini diambil dari perdebatan Imam Ghazali dalam Tahafud Al-Falasifah dengan Ibnu Rushd dalam Tahafud At-Tahafud. Indah sekali Islam ketika berkenalan dengan ilmu pengetahuan. Indah, Pak. Dan semua mengilhami gerakan kedokteran modern, pemikiran Ibnu Sina tentang bagaimana manusia mencerna makanan lalu keluar menjadi kotoran segala macam. Ini teori-teori Ibnu Sina yang kemudian dipakai ilmu kedokteran modern hari ini. Kita kan nggak pernah melahirkan itu lagi. Karena apa? Karena kita sudah betul-betul tercerai-berai karena persoalan politik. Politik semua yang menjajah kita hari ini, sehingga kita terpecah belah menjadi firqah demi firqah, menjadi sekte demi sekte, Sunni dan Syiah, karena persoalan politik terbelahnya. Lalu mereka membuat fikih-fikih sendiri, memodifikasi Quran-Quran sendiri, dan permusuhannya 1500 tahun tidak selesai. Ahmadiyah juga karena persoalan politik terbentuknya. Berbagai firqah juga terbentuk karena persoalan politik, karena dibuat oleh siapa? Oleh bangsa barat, Pak. Sama orang Islam menimpa apa juga yang dialami oleh orang Kristen. Orang Kristen terciptanya Katolik dan Protestan juga karena persoalan persoalan politik. Hindu juga perpecahan antara Shiv Sena dengan kelompok Hindutva, Bharatiya Janata garis keras karena persoalan politik. Semua karena persoalan politik. Orang Buddha membentuk kelompok Asin Wiratu, mengusir orang Rohingya dari Myanmar karena persoalan politik. Orang Protestan dari Jerman membuat kegaduhan, huru-hara, melakukan aksi teror lewat Baader-Meinhof karena persoalan politik. Basque di Jerman, white supremacy di Amerika, Ku Klux Klan di Amerika, FARC di Amerika Selatan karena persoalan politik. Semua agama-agama ini dibuat luluh lantak karena persoalan-persoalan politik, termasuk NU hari ini di Indonesia, karena ini menjadi satu bejana bagi terciptanya berbagai perbedaan, lalu kemudian NU menjadi sasaran tunggal dari berbagai operasi pemecah belahan di negara kita. Saya bantah ini kalau ada yang berusaha membantah saya. Ini semua sahih, temuan-temuan Phil Caruso dari Tillman University ini betul adanya. Menurut Phil Caruso, kalau NU ini tumbang, Muhammadiyah, organisasi-organisasi keagamaan lain, ini mudah sekali. Organisasi-organisasi keagamaan yang moderat mudah sekali untuk ditumbangkan juga.
Nah, melihat ini kemudian berbagai gerakan-gerakan power global, kekuatan-kekuatan global dari negara barat melakukan operasi-operasi pemecah belahan ini. Ada NU garis lurus, NU garis miring, NU garis lucu, enggak itu teman, janganlah teman saya. Ini kayak gini-gini, ini kan upaya pemecah belahan semua, belum dari kalangan oknum habaib. Pak, kalau berbicara tentang penghormatan kepada habaib, hanya ulama NU yang menyuruh kita itu untuk menghormati para habaib. Di negara lain biasa aja tuh ketemu habib. Serius, saya udah berkeliling Pak ke banyak negara. Saya ke Afrika berkali-kali, ke Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Amerika Selatan. Saya tinggal di Amerika 5,5 tahun. Semua biasa aja, hanya di Indonesia. Karena apa? Karena kita memang diminta oleh ulama-ulama NU untuk membangun kecintaan kepada Nabi, harus menghormati zuriyah Nabi. Ini diajari kepada kita semua. Tapi hari ini apa? Oknum-oknum habaib justru mencaci maki ulama NU. Kurang ajar nggak? Kurang ajar. Kita hari ini masih takdim kepada para habaib karena melihat para habaib yang tawaddu, yang masih berbasis tasawuf, Habib Lutfi, Habib Syekh, Habib-habib dari tapal kuda yang betul-betul menginginkan kita supaya kita betul-betul hablum minan nas, hablum minallah, kita betul-betul menjunjung tinggi kemanusiaan, kita betul-betul harus menciptakan kedamaian, rendah hati dan sebagainya, karena kita masih melihat para habaib yang tawaddu itu. Habaib-habaib yang arogan, ini mohon maaf, saya membedakan antara habaib dan kelakuan. Saya membedakan itu. Ini kan persoalan moral manusia, Pak.